Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta PPG Daljab pada LPTK IAIN Kediri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat berketemu kembali meskipun dalam kondisi daring dalam rangka menyaksikan kegiatan pembinaan, yaitu salah satu kegiatan yang ada di PPG IAIN Kediri. Pada malam hari ini kegiatan pembinaan tentang kesamaptaan. Nah, Bapak Ibu diwajibkan pula mengikuti kegiatan ini karena apa? Ini hal yang penting adalah bahwa materi ini nanti akan keluar di UP, ujian pengetahuan. Jadi penting menurut saya dan Bapak Ibu wajib untuk memahaminya dengan baik. Meskipun di kisi-kisi di UP nanti tidak ada dalam kisi-kisi karena itu materi tentang kesamaptaan ini akan berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu diwajibkan untuk memahami, diharapkan untuk bisa memahaminya dengan baik. Di antara kesamaptaan ini adalah tentang sikap nasionalisme, patriotisme, sikap menghargai perbedaan, sikap mengutarakan kepentingan bersama, dan seterusnya. Jadi nanti pada saat di materi-materi ini Bapak Ibu akan bisa memahaminya, sehingga ketika di UP nanti ada muncul beberapa pertanyaan atau soal yang berbau kesamaptaan, jika Bapak Ibu paham pasti akan bisa menjawabnya dengan baik. Karena ini tidak ada lagi soal-soal yang muncul di tahun yang kemarin kemudian muncul lagi di tahun berikutnya. Karena lebih kepada bagaimana Bapak Ibu mengambil sikap atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan materi tentang ini kami persilahkan untuk melihat beberapa video yang akan disajikan berikut. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti soal moderasi beragama ini sudah dilakukan sejak lama ya? Ya, saya kira prosesnya itu sudah lama sekali. Karena hampir setiap menteri itu kan menggulirkan istilah tersendiri ya. Ada istilah trilogi kerukunan umat beragama misalnya kan. Itu berarti sudah dilakukan ya Kang Oman? Sekarang kita sedang menggodok, sedang mematangkan rancangan perpresnya, peraturan presiden tentang penguatan moderasi beragama. Percuma saja kalau seandainya kita punya program moderasi beragama, tapi tidak melahirkan kemaslahatan bagi umum. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Baik, Kang Oman, kita sekarang masuk soal kenapa pentingnya moderasi beragama buat Indonesia. Apa karena bentangan Indonesia ini Sabang sampai Merauke, lalu kemudian ada berbagai macam agama di dalamnya. Kenapa penting, Prof, moderasi beragama untuk Indonesia? Ya, salah satu jawabannya yaitu yang tadi ya, bahwa masyarakat Indonesia itu kan sangat majemuk, membentang dari Sabang sampai Merauke, mungkin bahasanya yang sering kita dengarkan begitu. Majemuk, beragam dari segi agamanya, dari segi sukunya, etnisnya, bahasanya, aksaranya, itu sangat beragam sekali. Mungkin masyarakat Indonesia itu masyarakat yang di satu sisi sangat agamis, tapi di sisi lain juga sangat beragam, paling beragam di dunia gitu. Nah, agama itu kan sudah melalui ribuan tahun. Islam saja kan abad ke-6, abad ke-7 gitu ya. Sampai sekarang itu sudah melalui perjalanan peradaban dan kebudayaan yang beragam, termasuk masuk ke Indonesia gitu. Nah, ketika agama itu sudah melalui sebuah perjalanan panjang, maka pemahaman umat beragama terhadap ajaran agama itu kan menjadi sangat beragam. Seringkali umat beragama itu tidak memahami apa sih sebetulnya esensi ajaran agama yang dipraktekannya. Nah, makanya tadi kan kita sudah bicara rumusannya, pentingnya moderasi beragama itu untuk mengingatkan kembali esensi ajaran agama itu apa. Salah satunya kan menjaga nilai luhur kemanusiaan. Nah, ini salah satu alasan
mengapa kita itu perlu moderasi beragama, mengingatkan kembali tentang esensi ajaran agama. Gitu, itu yang paling penting ya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita juga penting moderasi beragama itu, karena dalam konteks Indonesia, kalau keragaman tafsir beragama itu tidak ditata ya, tidak dimoderasi, itu kan potensial untuk menimbulkan konflik. Yang namanya perbedaan itu pasti kan menimbulkan potensi ya, potensi. Apalagi agama itu sangat sensitif. Betul. Agama itu melibatkan emosi yang terdalam dari setiap umat beragama. Nah, tapi kan keragamannya itu kan tidak bisa ditolak. Memang beragam kok masyarakat kita, satu umat beragama saja, pahamnya berbeda-beda begitu. Nah, moderasi beragama itu maksudnya adalah untuk memoderasi atau menengahi atau memberikan solusi jalan keluar supaya keragaman ini tidak menimbulkan konflik gitu. Nah, yang ketiga, saya kira alasannya itu adalah bahwa dalam konteks Indonesia, kita itu perlu umat beragama itu menjaga persatuan dan kesatuan keindonesiaan kita. Jadi moderasi beragama itu bagian dari upaya merawat keindonesiaan kita. Karena itu kan kesepakatan bersama tadi itu ya, tokoh-tokoh merawat keindonesiaan ya. Moderasi beragama itu bagian dari merawat keindonesiaan ya? Iya, Kang. Moderasi beragama itu bagian dari upaya bagaimana menyeimbangkan antara komitmen beragama yang harus mendalam, yang harus kafah, yang harus sungguh-sungguh, tapi juga tidak boleh berbenturan dengan komitmen kebangsaan gitu. Kan harus paham juga bahwa ketika kita mengamalkan ajaran agama itu sebetulnya juga tidak bertentangan dengan ketika kita menjadi warga negara yang baik begitu. Iya, ini mungkin banyak kejadian juga, Prof. Gitu. Ada yang mencoba membenturkan pemahaman keagamaan dengan komitmen berbangsa dan bernegara gitu ya. Ada upaya-upaya juga gitu. Itu gimana, Prof? Ya, memang ini pengaruh, tidak sekedar pengaruh dari Indonesia sendiri, ada pengaruh dari global ya, pengaruh gerakan transnasionalisme misalnya, gerakan yang ingin di dalam bernegara itu tidak ada batas-batas. Pokoknya kalau dalam beragama itu, misalnya kalau di dalam Islam itu pemerintahan itu harus satu sedunia begitu. PAN Islamisme gitu misalnya. Jadi ada paham-paham yang atas nama agama tetapi kemudian melunturkan komitmen kebangsaan. Ini tantangannya. Cara pandang, sikap dan praktik beragama yang bertentangan dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, itu yang harus dimoderasi, jangan sampai berkembang. Karena itu akan yang tadi kita sebut sebagai moderasi beragama itu upaya merawat keindonesiaan. Kalau itu dibiarkan berkembang, maka itu akan merusak tata atau nilai-nilai persatuan kita begitu. Oke. Kang Oman, berarti upaya-upaya moderasi beragama ini yang telah diusung oleh Kementerian Agama itu sejak kapan sebenarnya sudah diupayakan? Sebetulnya kan upaya untuk merawat kerukunan itu sudah dilaksanakan secara substantif oleh menteri-menteri agama begitu sejak awal ada Kementerian Agama. Karena salah satu khitoh Kementerian Agama itu kan memang merawat kerukunan. Secara substansi ya, moderasi beragama itu sudah diupayakan oleh para menteri agama ya. Nah, tetapi secara nomenklatur atau secara istilah, moderasi beragama itu terutama itu dimulai ketika pada akhir 2019 Menteri Agama waktu itu Pak Lukman Hakim Saifuddin itu menggulirkan kebijakan dan bahkan menerbitkan buku moderasi beragama. Mungkin saat itu terutama awal dari kebijakan moderasi beragama ini sehingga masuk ke dalam RPJMN 2020-2024.
menjadi bagian dari arah kebijakan negara di dalam menata tata kehidupan beragama gitu. Oke. Nah, berarti soal moderasi beragama ini sudah dilakukan sejak lama ya? Ya, saya kira prosesnya itu sudah lama sekali. Karena hampir setiap menteri itu kan menggulirkan istilah tersendiri ya. Ada istilah trilogi kerukunan umat beragama, misalnya kan kerukunan umat beragama antar umat beragama, kemudian kerukunan intra umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Itu juga kan sama sebetulnya kerukunan. Nah, tetapi dalam moderasi beragama ini terutama kerukunan itu ditempatkan sebagai hasilnya nanti. Rukun damai itu kan hasil. Nah, moderasi beragama itu prosesnya. Nah, sebagai sebuah proses, sebagai sebuah gerakan memang baru dimulai pada tahun 2019. Nah, sekarang kita mengalami penguatan moderasi beragama karena regulasinya juga mau dikeluarkan dalam bentuk peraturan presiden, kemudian ada nanti peraturan menteri agama tentang implementasi penguatan moderasi beragama. Jadi dilakukan penguatan supaya ini lebih tersosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana Kemenak itu Kang Oman untuk kemudian melakukan program penguatan moderasi beragama ini? Ya, jadi ada 3 fokus ya penguatan moderasi beragama itu. Yang pertama itu fokus pada konteks ini penguatan wacana. Wacana itu apa ya? Diskursus ya. Penguatan wacana moderasi beragama. Maksudnya adalah supaya ruang diskusi kita termasuk di medsos, di ruang publik itu kalau diskusi tentang agama, cara beragama itu diskusinya itu produktif, kemudian juga sehat lah begitu ya, tidak penuh dengan hate speech, tidak penuh dengan hoax, tidak penuh dengan ujaran-ujaran kebencian atas nama agama. Nah, jadi fokus kita itu penguatan moderasi beragama, maksudnya kita ingin nih semua masyarakat, sahabat religi ikut berpartisipasi. Kalau posting di medsosnya, mungkin di Instagramnya atau di apapun platformnya, itu merespon satu isu keagamaan itu dengan cara yang moderat. Gitu. Jadi menjadi diskursus publik. Gitu ya? Jadi kita mengisi ruang publik. Tapi itu baru satu penguatan pada aspek wacana. Nah, yang keduanya itu adalah memperkuat pada aspek regulasinya. Karena kan kalau penguatan moderasi beragama tidak diwujudkan dalam bentuk aturan, regulasi, dia kan jadi tidak mengikat ya. Nah, padahal ini adalah kebutuhan kita semuanya. Di mana-mana kalau dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, bernegara ya harus dituangkan dalam bentuk regulasi gitu. Nah, yang ketiga, ini juga yang tidak kurang pentingnya, strategi Kementerian Agama itu bagaimana melakukan penguatan moderasi beragama pada layanan publik. Gitu. Apa itu? Ini menarik juga nih Prof yang ya. Karena kan Kementerian Agama itu salah satu tugasnya itu kan memberikan layanan ya, layanan publik keagamaan. Ada layanan nikah, ada layanan mungkin pendidikan, ada layanan pendidikan keagamaan, pesantren atau lainnya. Nah, kita ingin melakukan penguatan bahwa moderasi beragama itu jangan cuma jargon, tapi prinsip-prinsipnya itu harus bisa diterjemahkan ke dalam bentuk pelayanan yang adil, yang tidak diskriminatif, tidak memandang agamanya apa, tidak memandang sukunya apa, tidak memandang pahamnya apa. Kalau dia harus dilayani, maka berikan pelayanan yang adil, berikan pelayanan yang berimbang begitu sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam moderasi beragama. Itu yang ingin kita wujudkan juga. Jadi bukan sekedar ya diskusi saja begitu ya, tetapi betul-betul dirasakan oleh umat beragama. Implementasi terimplementasi dalam bentuk-bentuk layanan gitu ya. Dan ini kalau sudah tadi Kang Oman singgung soal RPJMN, artinya Kementerian Agama itu sebagai leading sektor dari moderasi beragama, dan itu pasti ada kaitannya dengan kementerian lain dong? Ya, betul. Jadi sebetulnya kan moderasi beragama itu kebutuhan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Artinya semua kementerian dan lembaga itu perlu menerjemahkan perspektif atau cara pandang moderasi beragama itu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Misalnya kalau Kemendikbud berarti kan bagaimana memperkaya muatan-muatan kurikulum pendidikan agama di sekolah itu dengan perspektif yang moderat kan gitu ya. Sekali lagi moderat bukan berarti mendangkalkan agama ya. Kemudian kalau kementerian apalagi ya dalam negeri mungkin bagaimana membina para pegawai aparaturnya itu supaya punya cara pandang yang moderat. Nah, tetapi karena Kementerian Agama itu adalah kementerian yang mendapat amanah untuk menjalankan pemerintahan di bidang agama, maka Kementerian Agama dalam hal ini Menteri Agama sebagai leading sektornya, sebagai imamnya lah kira-kira begitu ya dalam gerakan penguatan moderasi beragama gitu. Itu berarti sudah dilakukan ya Kang Oman Sudah. di 2020 ini. Betul. Jadi 2020. sekarang itu tahap yang sedang kita tempuh ya melalui Pokja Moderasi Beragama. Sekarang kita sedang menggodok, sedang mematangkan rancangan perpresnya, peraturan presiden tentang penguatan moderasi beragama. Nanti di situ akan dibahas tentang keterlibatan semua kementerian dan lembaga ya di dalam penguatan moderasi beragama, tetapi leading sektornya Kementerian Agama. Nah, kemudian sekarang juga sedang disiapkan rancangan peraturan Menteri Agama tentang implementasi penguatan moderasi beragama. Di situ nanti ada peta jalannya, jadi ada roadmap-nya. Apa itu? Jadi kan kalau kita ingin melakukan penguatan sampai katakanlah tahun 2024 kan ada tahap-tahapannya, milestone-nya. Tiap tahun itu apa yang ingin dicapai. Nah, itu kita juga akan siapkan peta jalan penguatan moderasi beragama. Kemudian nanti kita akan siapkan juga rencana aksi implementasi penguatan moderasi beragama. Sudah itu ya? Sudah mulai disusun nih. Oke. Jadi nanti itu misalnya satker-satker di Kementerian Agama ya, di Kanwil, kemudian di perguruan tinggi, itu kan harus punya panduan bagaimana mengimplementasikan moderasi beragama. Kalau di kampus itu di dalam Tridharma perguruan tinggi misalnya. Nah, itu kita sudah bantu untuk menyusun rencana aksinya. Tentu nanti harus terus dikembangkan bersama-sama juga. Iya, berarti ada target-target, ada milestone tadi ya di 2021 itu apa, di 2022 sampai dengan 2004 itu. Sekarang sudah dalam proses penyusunan ya? Sudah, karena dalam RPJMN itu sebetulnya juga kan sudah diberikan ada 5 istilahnya itu 5 KP, 5 KP itu 5 kegiatan prioritas betul, lebih hafal rupanya ya. Jadi peta jalan itu tidak keluar dari rencana pembangunan RPJMN tadi itu ya, rencana pembangunan jangka menengah ya. Di situ ada penguatan infrastrukturnya, kemudian nanti itu ada penguatan cara pandang birokratnya, cara pandang media juga penting, kemudian cara pandang ormas keagamaan. Jadi masing-masing tahapannya itu sudah kita buat supaya semua pihak yang termasuk ke dalam kelompok strategis dari penguatan moderasi beragama itu bisa berpartisipasi. Karena tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Agama saja, tidak mungkin. Tapi dari satuan kerja di Kementerian Agama itu sudah ada program yang dijalankannya, seperti tadi penjelasan Kang Oman tuh ada layanan-layanan yang misalnya tidak diskriminatif, itu saya dapat bayangan oh iya ternyata bisa dilakukan itu sudah ada gitu ya. Iya, sudah mulai. Jadi Kementerian Agama itu kan apalagi sekarang dengan arahan dari Gus Menteri ya, bahwa kita harus mengelola Kementerian Agama ini dengan semangat baru supaya menciptakan Kementerian Agama yang baru. Nah, salah satu bentuk penerjemahannya itu adalah penguatan pelayanan yang adil. Bagaimana caranya? Dengan transformasi digital misalnya. Semua pelayanan itu berbasis pada integrasi data.
itu kan sebetulnya kalau dipahami dalam konteks moderasi beragama, itu adalah implementasi pemberian pelayanan yang adil. Pokoknya siapapun tidak kenal itu suku agama atau dia punya kenalan atau tidak, dia harus mendapatkan pelayanan yang adil by system yang terintegrasi. Nah, itu sebetulnya penerjemahan moderasi beragama, dan bukan hanya di Kementerian Agama saja, termasuk di kementerian lain, di lembaga lain, itu juga harus bisa menerjemahkan supaya apa? Supaya, nah kembali lagi kepada pengertian rumusan moderasi beragama itu kan untuk menciptakan kemaslahatan. Gitu. Jadi percuma saja kalau seandainya kita punya program moderasi beragama tapi tidak melahirkan kemaslahatan bagi umum. Gitu. Dan itu program layanan yang semacam itu bisa dirasakan langsung oleh bangsa Indonesia gitu ya, warga negara gitu. Betul. Ya, jadi memang nanti itu kita sedang merumuskan ya supaya di tingkat nasional itu ada semacam gugus tugas penguatan moderasi beragama. Nah, gugus tugas ini sampai melibatkan kementerian-kementerian lembaga terkait, bukan hanya Kementerian Agama saja. Fungsinya untuk memastikan moderasi beragama dapat berjalan. Betul, fungsinya itu untuk mengkoordinasikan implementasi moderasi beragama di semua lini. Kan harus ada imamnya. Nah, nanti gugus tugas ini itu dipimpin oleh Menteri Agama. Tentu Menteri Agama dengan kewenangannya nanti kan membentuk Pokja, kelompok kerja begitu. Terus sampai berjenjang sampai ke bawah. Nanti itu baik Kementerian Agama, ASN-nya, para penyelenggara negara, termasuk legislatif, termasuk penegak hukum, Polri, TNI, kemudian ormas-ormas keagamaan, masyarakat, itu semuanya itu harus terlibat karena ini adalah kebutuhan kita bersama gitu. Iya, artinya program penguatan moderasi beragama yang sedang dikembangkan ini tidak lagi mengawang-awang gitu ya, proses diskusi publik, wacana itu tapi di sisi lain bahwa ini akan diterjemahkan dan kemudian implementatif dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Layanan dan macam-macam itu berarti akan segera terwujud gitu kira-kira. Dan optimis ya Kang Oman ya? Ya, kita harus optimis karena kan arahan dari Pak Menteri Agama, kemudian dukungan bahkan dari Presiden, dari Wakil Presiden itu kuat sekali. Bahkan semua wakil ormas keagamaan sekarang itu sudah memahami bahwa kita perlu moderasi beragama. Gitu. Nah, yang perlu didudukan bersama-sama itu bagaimana supaya masyarakat tidak salah paham terhadap moderasi beragama gitu. Oke, berarti nanti akan ada regulasinya sedang disusun, gugus tugasnya juga sedang diupayakan untuk dibentuk gitu ya. Kalau tadi ada singgungan soal Perpres, Kang Oman, itu berarti ada target-target tertentu? Ya. Jadi kan Perpres itu kan sebetulnya wewenang presiden, ya kan? Nah, karena ini adalah kebutuhan dan bahkan permintaan dari presiden sendiri yang menginginkan supaya penguatan moderasi beragama ini bisa terwujud di bawah koordinasi Kementerian Agama atau Menteri Agama, maka Perpres ini direncanakan atau diharapkan lah begitu ya, bisa selesai dalam waktu dekat. Ya, karena kalau mengikuti proses yang mungkin normal, mengajukan tanpa persetujuan substansinya pembahasannya lama. Tapi ini adalah kebutuhan. Jadi kita sudah siapkan draftnya, sudah kita bahas berkali-kali dengan kementerian dan lembaga yang terkait, bahkan dikoordinir oleh Kemenko PMK juga gitu ya, melibatkan Kemenko Polhukam juga. Jadi semuanya terlibat, bahkan dari KSP juga, dari kantor staf kepresidenan ikut merumuskan substansinya, semuanya. Jadi masyarakat perlu paham sekarang itu bahwa ini bukan soal proyek rezim siapa gitu ya, atau proyek presiden, wakil presiden siapa. Ini adalah proyek bersama kita. Kebutuhan bersama kita, kebutuhan bangsa dan negara. Oleh karenanya memahami moderasi beragama yang benar itu adalah kata kuncinya.
Jadi tujuan akhir dari moderasi beragama? Tujuan akhirnya itu menciptakan masyarakat Indonesia yang damai, rukun, dan toleran. Dasar. Terima kasih Prof, perbincangan yang luar biasa. Mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman terhadap publik terkait dengan apa itu moderasi beragama. Demikian, sahabat religi, berakhir sudah Kemenak Podcast pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tung Tien. Mr. Ras cabut. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.